Keluarga Anderson. Pukul 5 am. Cooper terlihat membukakan perlahan pintu kamar di mana Rihanna berada. Dia masuk dengan gerakan yang begitu pelan agar tidak membangunkan perempuan tersebut dari tidurnya. Dia tidak ingin Rihanna terganggu terhadap kedatangan dirinya dan mengacaukan tidur lelapnya. Laki-laki itu berjalan mendekati kasur. Dia terlihat berdiri menatap wajah lelap tersebut untuk beberapa waktu. Pada akhirnya Cooper menarik pelan nafasnya. Dia duduk tepat di sisi kiri Rihanna, lantas laki-laki itu mencoba membenahi anak rambut Rihanna secara perlahan. Gerakan lembut yang diberikan Cooper sejenak membuat perempuan itu menggeliat, tapi kemudian perempuan itu tidak menimbulkan gerakan kembali. Cooper secara perlahan menundukkan kepalanya, mencium lembut bibir Rihanna kemudian berbisik. "Maafkan aku," ucapnya sambil menyentuh lembut wajah perempuan tersebut. "Yah, maafkan aku." Hanya sebaris kalimat itu yang mampu Cooper ucapkan diam-diam di balik bibirnya untuk Rihanna. Jika dia tahu Rihanna putri bungsu Pratama sejak awal, dia tidak akan mau masuk terjebak dalam permintaan Tuan Pratama untuk menyelamatkan perusahaan mereka dengan menerima tawaran pernikahan bersama Elia. Alasan satu-satunya dia menerima pernikahan itu karena kemarahannya kepada Elia atas kematian saudaranya. Dia hanya ingin menyakiti Elia, menikahi perempuan itu, bermain-main sedikit, mengabaikannya dan menyakiti Elia persis seperti Elia menyakiti saudaranya. Begitu puas dia bebas membuang perempuan tersebut. Itu adalah rencana awalnya. Tapi saat Nyonya Pratama menghubungi dirinya dan berkata bisakah dia meminta seseorang menjemput putri bungsunya di bandara, laki-laki itu sama sekali masih belum tahu jika itu Rihanna. Rencana lainnya dia mungkin bisa bermain-main juga dengan adik Elia. Tapi saat dia melihat sosok Rihanna pertama kali di kediaman Pratama saat perempuan itu berlarian begitu riang memeluk Tuan Pratama, Cooper seketika tercekat. Dia baru tahu, gadis yang pernah bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu itu adalah putri keluarga Pratama. Dia jelas tidak tahu bagaimana caranya membatalkan semua kesepakatan mereka. Jika saja sejak awal gadis yang dia cari adalah putri bungsu Pratama, dia tidak akan memilih Elia untuk pernikahan kesepakatan tersebut. Dia pasti sudah meminta Rihanna untuk menjadi istrinya. Tapi dia pada akhirnya menerima kesepakatan itu untuk menyakiti Elia lebih dalam lagi melalui Rihanna. Di mana dia ingat bagaimana rasa sakit yang dialami adiknya di masa lalu oleh Elia. Perempuan itu menghancurkan banyak hati termasuk mama dan papanya. Kematian putra kedua keluarga Anderson menyisakan duka yang begitu mendalam. Dia ingin perempuan itu tahu bagaimana rasanya disakiti dan dihancurkan, melibatkan keluarga yang tidak bersalah di dalamnya. Tapi realitanya Cooper tidak bisa menjadi sekejam Elia, tiap kali berhadapan dengan Rihanna jutaan rasa bersalah menghantam hatinya. Dia mencintainya, benar-benar mencintai gadis itu, dimulai sejak dulu, bahkan jauh sebelum gadis itu mengenal dirinya. "Kak, bolehkah aku minta tanda tangan kakak?" Para senior berkata aku harus mendapatkan tanda tangan laki-laki paling tampan di sekolah ini, dan aku pikir di antara semua orang kakaklah yang paling tampan. Seorang gadis remaja berseragam SMA terlihat mengembangkan senyumannya tepat di hadapan barisan laki-laki yang duduk di hadapan gadis itu. Bukan bicara ke arah dirinya tapi ke arah teman baiknya. Ada barisan laki-laki berpakaian biasa tengah menikmati masa berkunjung ke sekolah. Mereka bukan murid SMA tapi jauh di tahun-tahun sebelumnya telah menjadi alumni di sana. Sebenarnya tidak ada yang menarik dari gadis tersebut, masih terlalu kecil dengan dada yang bahkan belum berisi. Rambutnya dikuncir kuda, dua pipinya terlihat dipolesi dengan blush on berwarna orange tua, lipstik merah dipoles tidak rata pada bibirnya. Di leher gadis kecil itu terdapat barisan sayuran yang disusun menjadi kalung. Anak-anak OSIS selalu memperlakukan anak baru seperti itu ketika dalam masa orientasi mereka.
Cooper sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke SMA-nya, karena reuni yang diadakan secara mendadak oleh beberapa teman-temannya memaksa dia untuk ikut hadir di hari tersebut. Pertemuan pertama karena ketidaksengajaan. Dia tidak tertarik sama sekali dengan gadis tersebut, tapi satu yang dia sukai dari gadis itu hari itu. Apa yang membuat kamu yakin jika aku akan memberikan tanda tanganku? Teman Cooper bertanya ke arah gadis kecil itu sambil menatap bola mata indah di hadapan mereka itu. Tatap bola mataku, hanya dalam 7 detik. Dan lucunya teman Cooper melakukan perintah konyol dari gadis tersebut. Dia dan teman-teman lainnya hanya menjadi penonton melihat usaha terbaik gadis tersebut. Tiba-tiba teman Cooper menggelengkan kepalanya sambil memijat pelipisnya untuk beberapa waktu. Laki-laki itu pada akhirnya memberikan tanda tangan mahalnya pada anak baru tersebut. Kakak tahu kenapa kakak memberikan tanda tangan kakak padaku? Tiba-tiba gadis itu bertanya sambil mengembangkan senyumannya. Alih-alih menjawab, temannya itu lebih memilih menaikkan ujung alisnya. Karena di 7 detik pertama, kakak sudah jatuh cinta padaku. Setelah berkata begitu, gadis itu mengeringkan sebelah bola matanya dengan nakal. Gadis itu terkekeh lantas pergi meninggalkan semua orang. Seketika mereka ikut tertawa geli melihat gadis itu melumpuhkan hati teman mereka hanya dalam 7 detik pertama. Oh dia pandai sekali merayu. Pekik temannya sambil sedikit mengumpat. Tapi dia cantik, tidakkah kau lihat? Dia paling cantik di antara murid baru lainnya. Aku suka bola matanya. Ketika semua orang membicarakan soal gadis itu, Cooper mencoba menatap sosok gadis itu secara diam-diam. Cantik. Dia memang cantik. Dan di pertemuan kedua, 5 tahun berikutnya, saat dia kehilangan adik laki-lakinya. Tuan, Anda menangis. Seorang gadis mencoba memberikan payung kepadanya, ketika Cooper menangis seorang diri di halaman rumah sakit Prancis. Mereka tidak saling menatap, tapi Cooper bisa melihat bayangan Rihanna dari balik kaca matanya. Jangan khawatir soal apapun, Anda boleh bersandar di bahuku untuk malam ini. Gadis itu menepuk-nepuk bahunya sendiri. Sekuat apapun kita, suatu saat pasti akan membutuhkan bahu orang lain untuk sekedar bersandar, bukan? Bersandarlah di sampingku, Tuan. Itu adalah hari kematian saudaranya. Realitanya gadis itu sebenarnya juga sedang bersedih, dia juga habis menangis tapi terlihat pura-pura tegar dan mencoba terus mengembangkan senyumannya di sepanjang rumah sakit. Apa dia kehilangan keluarganya? Cooper bertanya pada seorang perawat di sana. Yes, dia juga baru kehilangan kakak laki-lakinya. Sejenak Cooper tersadar dari pemikirannya, dia kembali menatap wajah Rihanna yang masih terlelap di dalam tidurnya. Laki-laki itu pada akhirnya beranjak dari sana, memilih menghampiri. Begitu Cooper mulai terlelap di dalam tidurnya, tiba-tiba saja Rihanna membuka bola matanya secara perlahan. Dia menatap dalam sosok laki-laki di ujung sana, mencoba untuk menelisik wajah tersebut dari kejauhan. Maafkan aku. Dia mendengar laki-laki itu mengucapkan kalimat itu tadi. Seketika dia sedikit terkejut saat Cooper menyentuh lembut wajahnya, bahkan laki-laki itu. Sejenak Rihanna menyentuh bibirnya dengan jemari-jemarinya. Awalnya dia pikir Cooper akan memaksanya lagi seperti kemarin, karena itu begitu pintu kamar terdengar terbuka dia berusaha untuk pura-pura masih terlelap saat dia sadar yang masuk ke dalam kamar tersebut adalah Cooper. Tapi semua tetap berada di luar ekspektasinya. Laki-laki itu sama sekali tidak melakukan apapun yang dia takuti selama ini. Bolehkah Rihanna serakah? Dia merasa bahagia saat laki-laki itu memperlakukan dirinya dengan begitu lembut dan mesra. Dan bolehkah dia jujur pada dunia? Dia menyukai laki-laki itu jauh sebelum pertemuan yang mungkin Cooper anggap sebagai pertemuan pertama mereka di rumah keluarga Pratama ketika kakaknya akan menikah. Awal pertemuan pertama mereka, jauh bertahun-tahun yang lalu di masa sekolahnya.
Pilih mana yang paling tampan di antara mereka. Saat kakak senior OSIS-nya berkata ke arahnya sambil menunjukkan barisan laki-laki berpakaian biasa yang sedang nongkrong dan mengobrol bersama di depan kantin sekolah. Bola matanya menatap setiap laki-laki yang ada di ujung sana.